Selamat Malam, Pak. malam. Baik, langsung dimulai sebagaimana Pak? Boleh nggak, Pak? Udah 46 ya? Boleh dimulai Iya dulu Pak. deh. Baik Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam. Kak El, malam Kak Nanta. Selamat malam, Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu yang belum on cam mungkin bisa on cam terlebih dahulu, atau yang berhalangan untuk on cam bisa konfirmasi melalui Zoom. Baik. Sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, kemarin minggu lalu saya salah menyampaikan, ternyata malam hari ini kita masih di pertemuan ke-6. Berarti masih kurang satu pertemuan lagi, nanti di minggu bukan UAS ya Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti lancar-lancar untuk mengerjakan UASnya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.46, untuk materi pada malam hari ini saya serahkan langsung ke Pak Yatnan. Monggo Pak, bisa langsung dimulai. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam Malam Pak. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, ini kita ke pertemuan yang ke-6 ya, Mbak Elisa ya. Jadi masih ada pertemuan di minggu depan dan terakhir di 2 minggu lagi. Langsung aja, jadi untuk pertemuan ini coba saya share PPT dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan sekilas. Setelah itu bisa dipraktekkan. Ngoten nggih. Oke, saya izin share screen dulu. Apa suara saya jelas apa enggak Bapak Ibu? Jelas Pak. Kemersek? Oh, enggak kemersek ya. Aman ya. Sudah tampil Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Sudah Sudah Pak. Kak. Oke. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini kita akan coba masuk ke step yang lebih ya hampir akhir lah kalau kita dalam pengerjaan pengaplikasian SPSS itu. Ini masuk ke salah satu poin terakhir. Jadi dimana kita ini masuk ke ada dua, analisis jalur dan MRE atau Moderate Regression Analysis. Jadi dua hal ini nanti menjadi poin penting dalam pengerjaan skripsi Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja. Jadi untuk pengertian, suatu teknik untuk mengestimasi dampak dari serangkaian variabel bebas terhadap sebuah variabel bebas dari serangkaian hubungan korelasi yang teramati di mana diduga terdapat hubungan sebab akibat asimetris di antara variabel tersebut. Jadi dalam kita melakukan penelitian itu kita harapannya bisa mengetahui kira-kira dari variabel bebas itu apakah memiliki pengaruh baik yang positif ya ataupun negatif ke variabel terikatnya seperti itu. Jadi dalam penelitian itu kadang-kadang kan yang umum ya Bapak Ibu ya, yang umum ini saya kita masuk MedPen ya. Kebetulan sudah ambil MedPen semua kan ya? Atau masih nemu sekarang?
Sudah, Pak. Metode Itu penelitian matkul sudah, Pak. mengenai sudah. Kenapa? Sorry Pak, Anom ke potong. Sudah metode penelitian. Oh, sudah rampung ya? Hmm. Ya. Jadi karena sudah menempuh, jadi sebetulnya kalau kita melakukan penelitian itu apa pertanyaannya lagi nih? Apakah variabel independen dan variabel dependen itu harus memiliki pengaruh langsung atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah variabel independen itu harus memiliki langsung ke variabel dependen? Ada yang bisa bantu jawab dari Bapak Ibu sekalian? Dalam penelitian itu kira-kira harus ada keterikatan nggak sih dari masing-masing variabel independen ke variabel dependen? Terus juga kalau misalkan ada hubungan atau tidak, kira-kira hubungan tersebut apakah harus positif atau negatif? Maksudnya positif inilah memiliki efek yang baik atau malah menurunkan efek atau malah memiliki efek yang buruk ke variabel dependennya. Ini sudah ya Harusnya baik sih, Pak. harusnya baik ya. Terus kalau hubungannya harus memiliki hubungan nggak Mas Joni ya? Manggilnya Joni ya Pak Indra apa Kurniawan? Enggak, Namanya John. beda semua nih. Oh iya, John. Mas John Indra Kurniawan panggilnya Mas John ya. Jadi harus positif ya. Ya Terus juga karena kan, harus Mhm. karena kan kalau dependen itu bergantung pada independennya mungkin, Pak, gitu. Gitu ya. Harus ada hubungan dan harus positif ya. Ya. Secara umum memang dalam oh betul Mas. Jadi saya sedikit mengoreksi ya. Jadi memang kalau idealnya adalah dalam variabel independen dependen itu harus memiliki korelasi ya. Itu betul. Jadi memang harus ada korelasinya. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah dampak dari variabel independen atau variabel intervening atau moderate ya. Nanti saya bakal jelaskan setelah ini. Itu memiliki dampak yang selalu positif. Contoh gini, kita ngomong kinerja gitu ya. Jadi variabel independennya kinerja, variabel dependennya adalah jenjang karir katakan. Itu kan ya, kinerja dan jenjang karir. Dimana kalau variabel independen kan kita berarti kinerja. Kinerja berarti kan ada banyak indikator ya. Contohnya adalah KPI-nya kalau kita ngomongin kerja adalah pencapaian target, lalu kerjanya selalu on time dan sebagainya, ada beberapa variabel. Namun dalam suatu penelitian rata-rata itu pasti akan memiliki dampak positif. Jadi kalau misalkan orang ini kerjanya superior tuh ya, nggak pernah terlambat, on time, mengumpulkan tugas, lalu selalu loyal pada perusahaan dan sebagainya, akhirnya nilai kinerjanya bagus, sehingga jenjang karirnya bagus tuh. Kan kayak gitu dalam penelitian normal seperti itu ya. Tetapi yang menjadi realitanya kan nggak seperti itu. Terkadang orang yang kerja mati-matian tapi karirnya juga selalu ada juga yang stagnan. Kan betul ya? Ya mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bekerja pasti tahu ya. Kok aku kerjanya mati-matian, terus juga overtime, tapi kok nggak ada perusahaan. Nah terkadang dalam satu penelitian itu menjadi hal tabu untuk disampaikan. Sebentar, ada anak saya. Jadi ya kembali tadi ya. Jadi dari hal yang tabu gitu loh. Loh tapi kok kita ngomong penelitian itu harus positif nih. Jadi independen sama dependen harus positif, harus memiliki ada hubungan memang, tapi harus memiliki impact. Padahal tidak selalu seperti itu. Contoh kasusnya adalah seperti saya sampaikan tadi ya.
kinerja, orang harus kerja mati-matian, tetapi ya pangkatnya yang nggak naik-naik. Jadi yang terpenting adalah dalam penelitian itu harus ada korelasinya dulu. Tetapi hasilnya tidak selalu positif juga nggak apa-apa. Nah ini yang menjadi masih tabu menjadi tabu di dinamika perkuliahan ataupun dalam penelitian sesuatu penelitian. Jadi, tapi memang nggak ada hal positif ataupun memiliki efek atau memiliki dampak langsung, lah ngapain diteliti? Padahal memang contoh kasusnya seperti saya sampaikan tadi, lah memang ternyata yang kita temukan di lapangan seperti itu. Ya, idealnya kita menyampaikan hal yang serupa. Nah, hal seperti itu yang menjadi perlu bekal menjadi Bapak Ibu sekalian pegangan, di mana dalam melakukan penelitian ke depannya nanti adalah harus bisa menjadi peneliti yang independen. Maksudnya independen ya sesuai realita. Jadi jangan sampai membuat penelitian itu sehingga tidak terkesan realitanya oke, seperti itu, namun dibuat-buat sehingga terkesan baik-baik saja. Jadi ya ada dampaknya, lalu juga nilainya juga positif. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator yang menyebabkan penelitian itu terkadang hampir di Indonesia rata-rata seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sepertinya fine-fine aja kalau memang memiliki, yang penting adalah memiliki hubungan, namun dampaknya nggak selalu positif juga nggak apa-apa. Karena yang penting kita melakukan penelitian itu adalah pengen tahu sebenarnya dalam kondisi di perusahaan. Makanya dalam penelitian itu nggak terlalu luas Bapak Ibu ya. Jadi kita ada independennya, ada variabel independennya, variabel dependennya, lalu juga itu pun dibatasi berapa variabel, lalu juga lokasinya juga berbeda, skupnya akan lebih kecil, sehingga harapannya dalam melakukan penelitian itu harus sesuai dan merepresentasikan apa yang terjadi di tempat penelitian Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Oke, kalau nggak ada saya izin lanjut dulu. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur pengaruh langsung setiap jalur. Jadi kalau misalnya kita ngomong nanti ada gambar nanti saya tampilkan jadi lebih detail. Jadi tujuannya untuk mengetahui pengaruh langsung setiap jalur yang terpisah dalam suatu sistem. Jadi kalau suatu sistem itu ada variabel independen, variabel dependen, ada intervening, ada moderate. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu mau pilih yang mana. Jadi yang penting adalah kita harapannya bisa mengetahui dan mengukur pengaruh langsung setiap jalur yang terpisah dari suatu sistem dan kemudian menemukan tingkat di mana variasi dari dampak ditentukan oleh suatu penyebab atau partikular. Metode ini tergantung pada kombinasi pengetahuan tingkat korelasi di antara variabel-variabel dalam suatu sistem dengan pengetahuan dengan berbagai macam proses dari hubungan sebab akibat. Itu. Jadi lalu kita masuk ke olah data dan intervening terkait interpretasi variabel intervening dan variabel moderating. Nah, sebelum saya masuk ke variabel intervening dan moderating, ada yang bisa bantu jelaskan? Kebetulan sudah ngambil MATPEN semua ya. Apa yang disebut variabel intervening dan apa yang disebut variabel moderating? Monggo Bapak Ibu yang mau bantu jawab seperti yang sudah dijelaskan di MATPEN yang sebelumnya. Atau sudah lupa semua mengenai materi MATPEN-nya? Sepertinya masih lupa Pak mengenai materinya. Oke. Oh, ini aman. tadi Mas John kayaknya mau jawab nih. Mari Mas John. Monggo Mas John. Bantuan ini Pak ya, sambil review. Kalau secara singkatnya mungkin intervening itu mekanismenya, tapi kalau moderasi itu dia yang mempengaruhi intensitas hubungannya. Oh gitu ya. Kurang tepat sih Mas. Tapi nggak apa. Terima kasih sudah mencoba menjawab gitu.
Jadi sebenarnya variabel intervening dan variabel moderating ini sebetulnya sama-sama variabel yang memiliki pengertian masing-masing. Kalau maksudnya mereka kan sama ya, cuma bedanya kan kalau intervening tadi intinya sama. Cuma kalau kalau memang kalau yang disampaikan di sini yang sampai saya sampaikan di sini adalah variabel yang berbeda. Jadi kalau intervening itu seperti ini gambarnya sebentar. Nah, gini. Jadi kalau intervening variabel yang sebelah kiri, kalau yang moderating yang sebelah kanan. Jadi mungkin sebetulnya sudah dijelaskan di MedPen bab ini. Jadi memang nanti harapannya kedepannya Bapak Ibu sekalian nanti pada waktu penelitian skripsi itu akan memilih nih mau pakai variabel intervening atau variabel moderating. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau variabel intervening yang sebelah kiri ini seperti ini. Jadi X1 variabel independen adalah variabel X dan variabel dependent adalah variabel Y. Nah, variabel intervening adalah variabel yang Z. Jadi kalau intervening ini adalah variabel-variabel ini contohnya seperti ini ya. Contoh dulunya adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y dengan Z sebagai variabel intervening. Jadi kalau kita kemarin praktekan yang kita praktekkan kemarin kan memang normal ya. Jadi variabel independen ke variabel dependen pengaruhnya seperti apa. Namun kalau intervening itu kita intervening adalah variabel di tengah. Jadi variabel independen memiliki pengaruh langsung nggak ke variabel intervening sehingga memiliki dampak ke variabel dependennya seperti itu. Jadi intinya adalah variabel yang bebas itu memiliki pengaruh secara signifikan nggak terhadap variabel intervening. Lalu dari variabel intervening memiliki pengaruh langsung nggak terhadap variabel dependennya seperti itu. Jadi contohnya itu seperti ini. Kita ngomong kinerja ya. Kembali ke kita ngomong marketing lah. Ini Bapak Ibu kan marketing semua ya konsentrasinya, betul nggak sih? Atau ada yang non marketing? Aku non marketing. Oh iya, non marketing ya. Jadi simpelnya adalah seperti ini. Variabel independennya itu adalah harga dan promosi. Lalu variabel interveningnya adalah loyalitas pelanggan. Yang tengah ya, yang Z ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang Y adalah keputusan pembelian. Jadi dari harga dan promosi itu apakah meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Judul deskripsi seperti itu. Contohnya ya. Jadi kita perlu tahu ada variabel pembeda. Kalau memang tanpa Y kan simpel ya. Jadi harga lalu promosi apakah berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Tapi kalau ada intervening harapannya dengan adanya variabel intervening yang tengah itu contohnya interveningnya adalah loyalitas pelanggan. Jadi sudah ada harga, sudah promosi lalu ditambah dengan loyalitas pelanggan apakah memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian ataupun purchase decision seperti itu. Lalu masuk ke variabel moderating. Nah, bedanya variabel moderating itu jadi ada X, ada Y, sama ya X1, X2. Nah, Z-nya itu di luar. Jadi diselipkan. Jadi contohnya seperti ini ya, khusus. Jadi diselipkan di antara variabel independen dan dependent. Bisa memiliki efek langsung ataupun tidak. Jadi contoh-contohnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dengan variabel moderating di tengahnya atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yang dimoderasi oleh Z ataupun moderasi Z atas pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Seperti itu. Jadi
Bedanya kalau moderating itu biasanya tergantung dari sebentar. Tergantung dari efeknya. Jadi bisa efeknya itu kalau intervening itu pasti positif. Jadi pengaruh dari X1 ke X2 melalui Z ke Y itu pasti. Tapi kalau intervening itu bisa jadi pengaruh X1 melalui Z, pengaruh langsung ke Z, ke Y, sorry, atau sebaliknya. Jadi pengaruhnya X1 ke Z nggak ada pengaruh, tapi melalui itu juga berpengaruh juga ke Z, ke Y-nya, sorry. Jadi kalau yang kiri langsung, kalau yang kanan itu tidak langsung. Simpelnya seperti itu. Jadi seperti ini gambarnya Bapak Ibu, nanti tinggal milih aja mau pakai yang mana. Dan pengaplikasiannya di SPSS juga berbeda. Jadi kalau yang kiri ini nanti simple aja, X1 melalui Z ke Y, lalu X2, X1 X2 ke Z langsung Y. Kalau yang moderating akan berbeda. Jadi X1 melalui Z ke Y, lalu X2 melalui Z ke Y, nanti akan keluar hasilnya seperti apa. Itu dapat disimpulkan apakah pengaruh dari Z ini memiliki pengaruh langsung atau tidak, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Sampai sini ada tanyakan dulu sebelum saya masuk ke bab prakteknya. Silakan Bapak Ibu yang masih bingung bisa ditanyakan. Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Nah ini ringkasannya ya. Jadi kalau kemarin itu kan kita ada macam-macam ya. Jadi ada uji klasik dan sebagainya. Lalu ada deskriptif dan pengajaran SPSS. Cuma kalau kita karena sudah masuk ke tahap yang lebih akhir, jadi kita akan lebih pangkas. Jadi langsung ke uji validitas dan reliabilitas data, langsung regresi sampai bawah. Jadi bedanya adalah kalau misalnya kita ngomong intervening, tahapannya kalau awal sama ya, sama semua. Tapi kalau hampir yang bedakan adalah terkait uji validitas dan reliabilitasnya ini sama juga. Lalu uji regresi berganda X1 dan X2 terhadap Z. Kalau yang intervening ya, lalu uji regresi berganda X1, X2 dan Z terhadap Y. Seperti gambar tadi ya. Jadi X1, X2 lalu ke Z apakah memiliki dampak langsung enggak terhadap Y, seperti itu. Lalu kita hitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya seperti apa. Lalu pembahasan hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. Lalu Sobel tes total penghitungan totalnya seperti itu. Namun kalau di yang moderating, jadi tahapan nomor 1, 2 hampir sama. Nah yang membedakan di sini adalah yang di tahap 3, 4, 5. Jadi kalau di yang 3 kan langsung ya, kalau yang intervening itu langsung uji regresi, langsung regresi berganda, X1, X2 langsung Z terhadap Y. Tapi kalau yang di intervening itu uji variabel Z dulu, apakah masuk pure moderating, quasi moderating atau bukan moderator. Jadi kalau pure moderator ini nanti akan saya jelaskan di saat praktek nanti. Lalu pengamatan beta positif atau negatif dari interaksi variabel. Jadi seperti saya tadi ya, dari variabel tadi apakah memiliki dampak positif atau negatif. Makanya saya intermezzo di awal bahwasanya kalaupun hasilnya betanya negatif, ya sebenarnya tidak apa-apa juga, tidak perlu khawatir. Yang penting adalah hasil outputnya seperti apa, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pembahasan hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. Jadi itu bedanya. Yang membedakan adalah poin 1, 2 nya sama, tetapi masuk di poin 3 itu mulai beda. Yang satu langsung totalnya langsung X1, X2, Z dan terhadap Y. Tapi kalau yang intervening itu kita coba uji dulu Z-nya bagaimana, apakah memiliki pengaruh langsung atau tidak, sehingga bisa disimpulkan hasilnya seperti itu.
Oke, ini langsung kita praktek. Mau praktek apa praktek sendiri nanti? Saya jelaskan dulu singkat, lalu praktek, lalu kita bahas apa gimana enaknya. Menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana? Atau Pak, Langsung aja, saya Pak. coba Langsung praktek. langsung praktek aja. Ya, Langsung praktek aja praktek gitu. aja, Pak. Kok pusing. Ya wis. Oh, Pak, berarti Pak, nanya dulu deh bentar, Pak, boleh, sebelum boleh, boleh, praktek. boleh. Oke, ini kita bahas kan yang tadi apa ya, variabel intervening dan moderating ya. Untuk moderating itu kan berarti variabel yang memediasi itu nggak sih, Pak? Betul nggak sih, Pak? Yang mediasi ya? Yang Z itu variabel mediasi bukan sih, Pak? Sama aja dengan moderating. Soalnya pernah Hampir dijelasin, sama. ya, Sama-sama soalnya sih. pernah dijelasin itu kalau moderating itu kan memediasi antara hubungan yang independen dan dependen itu kan. Jadi dia di judul skripsinya itu ada kata-kata apa ya? Ada salah satu kata yang dia itu memediasi itu, yang saya Betul. ingat itu. Nah, kalau untuk uji, tadi kan di slide yang sebelumnya ini kan ada uji ya, ada uji validitas, reliabilitas untuk yang ini kan tahapannya. Kalau untuk yang apa namanya yang biasa, yang sebelum-sebelumnya itu kan ada uji normalitas, autokorelasi, itu juga di itu juga Pak, tetap dimasukkan juga di Tetap, intervening ini. Oh, tetap. berarti yang Cuma kemarin-kemarin yang udah kita pelajarin plus ditambah yang ini semua gitu. Wow, banyak ya Pak. banyak, Bu. Oh, Banyak. Jadi, karena kita jadi masuknya adalah mm-mm. kita masuknya uji intervening dan uji moderasi karena kan itu menjadi salah satu apa ya? Dua ini adalah pasti akan diterapkan dalam penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam in case-nya adalah kita perlu tahu dan perlu mempraktekkan langsung, Bu. Kalau Jadi memang memang yang kemarin tuh kan pertemuan sebelumnya itu hampir sama semua lah, nggak ngaruh intervening atau moderasi nggak ngaruh. Tetap akan hmm, diujikan juga gitu loh. Tapi karena kita sudah masuk intervening dan moderating, jadi kita coba langsung skip yang kemarin agar memangkas waktu, tapi kita langsung ke fokus ke hasilnya seperti itu. oke, Fokus ke tapi intervening dan dalam moderatingnya. dalam prakteknya yang kemarin kita praktekkan itu nanti di ujian skripsi itu akan ada gitu ya Pak ya. Betul. Apa Akan tak apa tergantung dari judul skripsi nanti yang akan kita buat. Misalnya di dalam judul skripsi kita tidak ada intervening atau moderatingnya, hanya dua variabel dan langsung dua variabel yang independen dan dependen aja. Jadi pakai yang kemarin atau kan itu kan berarti kan tergantung dari kalau nggak salah hipotesis ya Pak ya. Hipotesis yang kita buat, hipotesis itu kan tergantung dari variabel yang kita itu kan betul. ya Pak ya. Betul. Misalnya pengaruh ini dengan yang ini. Nah, apa seperti itu ya Pak? Karena kan kalau ini kan intervening dan moderating. Misalnya saya punya judul skripsi tidak ada variabel moderatingnya. Nah, berarti saya pakai yang kemarin aja atau tetap tetap juga. Em, biasanya ya, Bu. Hmm. Biasanya sih pakai intervening dan moderating setahu saya, Bu ya. Oh, tetap Ah, dipakai juga gitu ya. ya, tetap dipakai karena tergantung kebijakan kampus sih, Bu. Kalau setahu saya sih kalau di kayak Brawijaya sama kampus yang negeri itu bahwa diwajibkan untuk memasukkan intervening atau moderating bagi yang kuantitatif ya. Mm-mm. Oh, Jadi jadi tergantung memang sebetulnya. Ha, tergantung berarti memang tergantung dari judul yang betul. kita buat apakah kita ada variabel moderating dan interveningnya atau tidak gitu ya Pak ya. Oke, baik baik. Makasih Pak. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu tetap akan dipraktekkan meskipun tanpa intervening atau moderating, tetapi berhubung memang sebetulnya intervening moderating ini saya kurang tahu kayak Mbak Elisa ya. Mbak Elisa dulu skripsinya kuanti apa kuali ya? Kuanti Pak saya. Ada intervening moderatingnya nggak ya? Kalau saya enggak, tapi teman saya yang ada Pak. Ya tergantung, Bu. Tergantung. Jadi ada beberapa kampus yang mewajibkan harus pakai intervening moderating, ada pun yang ya kembali ke dosen lagi sih, Bu. Oke, baik Pak, baik Pak. Kalau simple ya langsung aja, nggak usah pakai intervening moderating. Cuma em,
kelebihan interfacing dan moderating itu adalah jadi kayak lebih terukur gitu loh Bu. Jadi nggak hanya sebatas variabel bebas dan variabel independen dan variabel Iya. dependen aja, tapi ada variabel tengah yang disisipkan sehingga dampaknya bisa berbeda hasilnya. Kayak gitu sih. Simpelnya gitu. Oh, Jadi tergantung dosennya. oke oke. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, karena kalau dosen itu kan kadang-kadang ada KPI tertentu yang em, menjadi suatu indikator dalam karya tulis ilmiahnya, Bu. Jadi, oh ternyata saya kurang ini penelitian intervention dan moderating. Jadi, in case-nya adalah minta tolong ke mahasiswa untuk melakukan penelitian. Jadi, itu ada hal yang rumrah biasanya digunakan dosen dalam pencapaian KPI ataupun ya KPI atau poin dalam peningkatan Jafung misalnya Bu, peningkatan apa namanya golongan. Jadi kalau kita ngomong dosen ya seperti itu kadang-kadang. Kalau memang sudah cukup ya sudah. Jadi memang terkadang kalau kita penelitian itu ya bejo-bejoan juga Bu, kadang Bapak Ibu ya dapat dosen yang enak, kadang dapat dosen yang nggak enak, dapat perusahaannya oke, kadang-kadang juga perusahaan yang nggak oke. Nah itu dinamika dalam penelitian yang memang notabene tidak bisa kita samakan dan jalannya berbeda-beda seperti itu. Saya mau Oke, tanya dong Pak. boleh Bu Sulfiani? Maaf off cam ya Pak, sinyalnya lagi nggak stabil. Kalau untuk jenis penelitiannya nanti pakai kualitatif, berarti nggak ada unsur model intervening dan moderatingnya ya Pak? Atau Nggak ada, gimana Pak? nggak ada Bu, Berarti nggak ada. fokusnya model ini fokus di kuanti aja ya Pak? Kuanti aja, kuanti aja. Asik Pak. Ya, kalau kuali lebih ke kondisi lapangan sih Bu. Cuma nanti yang repotnya adalah mencari sumbernya. Jadi kalau kalau kuanti kita dapat data nih ya, nah kita pengolahannya akan yang ribet. Cuma kalau kuali yang ribet kita mencari datanya. Karena harus turun ke kalau kita ngomong kualitatif harus turun ke lapangan pasti, harus berada langsung berinteraksi dengan pelaku usaha kalau kita memang mau masuk di perusahaan atau kita mau lihat fenomenologi. Jadi apa terjadi? Kalau kuali bakal repot dalam pengumpulan datanya. Kalau kuanti repot dalam pengolahan datanya. Itu yang membedakan. Jadi ada SPSS dan sebagainya itu kalau kuanti. Kalau kuali yang repot ya kita harus nyari ke lapangan, turun, harus interview, harus observasi, harus dokumentasi. Lalu perhitungannya ada rumus sendiri nanti. Jadi mau pakai kalau misalkan kita marketing ya harus pakai SWOT misalkan. Kita mau lihat kondisi perusahaan seperti apa, SWOT-nya bagaimana, outputnya seperti apa, sarannya seperti apa. Kalau kita ngomong HRD, itu KPI-nya macam-macam nih. Ini katanya macam-macam, apakah sudah sesuai, lalu referensinya siapa, lalu kalau kuali. Lebih ribet dalam pengumpulan datanya. Tapi, lebih susah dipatahkan kalau kuali. Karena kan Bapak Ibu langsung yang turun. Kalau kuanti kan Bapak Ibu nyebar kuesioner. Bedanya di sana sih. Kirain kuali itu nggak seribet kuanti Pak. Ternyata lebih harus banyak yang dicari ya Pak kalau kuali ya. Betul. Harus banyak yang dicari kalau kuali karena kan banyak sumbernya lebih kompleks gitu loh. Kalau kuanti biasanya skripsi nggak tebel Bu. Kalau kuali tebel pasti. Karena kan nggak perlu nyari data yang banyak, hasil interviewnya bagaimana. Kalau kuanti kan kuesioner kirim hasilnya Excel tadi kan Bu. Excel lalu kita outputnya dimasukkan ke SPSS hasilnya langsung keluar. Kalau kuali nggak. Wawancaranya bagaimana, menurut owner seperti ini, lalu menurut karyawan seperti ini, lalu menurut konsumen seperti ini, hasil wawancara seperti apa, terekap di skripsi,
menurut Pak Agus sebagai pelaku usaha ini dalam pengembangan usahanya seharusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang menjadi kendala adalah seperti ini, seperti itu tertuang di kuali. Sorry, iya tertuang di kuali. Kalau kuantin nggak ada itu. Itu sih Bu Sulfiani. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian saya refresh juga terkait apa yang sudah pernah dibahas di MedPen mungkin. Ini sudah mulai ngerjakan skripsi semua belum sih atau belum ya? Atau baru di semester depan ya? Belum Pak, mungkin semester depan. Oke, sekarang kita masuk ke praktek ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Jadi bisa sudah di-share Mbak Elisa ya Excelnya ya. Jadi saya sempat share ke Mbak Elisa ada dua data intervening sama data moderating. Bisa di-download dulu Bapak Ibu di file Excelnya. Untuk yang dari kelas IBM mohon ditunggu dulu ya, saya share di grup. Oke. Jadi seperti biasa yang bisa praktek data tadi di-download di intervening lalu dibuka SPSS-nya di open seperti biasa. Sambil menunggu saya izin ke kamar mandi sebentar Bapak Ibu ya. Sudah bisa dibuka semua. Ya bagi yang bisa device-nya buka SPSS, bisa mempraktekkan SPSS, sudah bisa mendownload data yang intervening dulu dan di-upload di open di SPSS-nya. Sudah, Pak. Sudah ya. Ada yang belum? Pak, izin bertanya. Yang dipilih Boleh. yang intervening atau moderating, Pak? Yang intervening, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Udah ya. Jadi kalau sudah semua belum sih Bapak Ibu sekalian?
Ya sudah, Pak. Udah ya. Jadi tadi tambahannya seperti ini. Jadi kita kembali dulu ke PPT. Jadi sama di diupload, setelah diupload disesuaikan datanya. Jadi di variable view jangan lupa diedit ya, untuk width-nya itu 8. Lalu jangan sampai keliru yang measure-nya diisi. Lalu kolomnya disamakan semua juga. Kalau sudah, kita masuk mulai ke analyze. Oh ya, sebelumnya dirubah dulu totalnya ya. Jadi total X1 dirubah, disesuaikan dengan data yang Excel. Data Excel-nya sebentar saya buka dulu. Data Excel-nya kalau X1 itu adalah kualitas layanan. Jadi diisi. Ini adalah total kualitas layanan. Lalu X2-nya adalah harga, total harga. Lalu interveningnya kepuasan pelanggan. Lalu variabel dependentnya terkait loyalitas pelanggan. Oke, setelah itu value-nya diisi seperti biasa. 1 itu adalah sangat tidak setuju. Masukkan, lalu 2 itu tidak setuju. Masukkan, lalu 3 itu netral. 4 itu setuju. 5 sangat setuju. Oke, lalu di copy. Yang bertanya tidak perlu. Pak, maaf ulang Pak. Tadi yang nomor 4-nya apa ya Pak? Yang 4-nya setuju Bu. Yang nomor 5-nya sangat setuju. Kalau 3-nya Pak netral ya Pak? 3-nya netral. Kanantai, boleh diulang nggak Pak? Dari awal saya ketinggalan. Yang mana tuh Bu? Dari yang ngubah width tadi itu, soalnya nggak bisa di copy paste, nggak bisa di blok semuanya Pak, jadi saya harus satu-satu. Oh, width-nya 8 Bu. Iya. 8 semua. Situ Kalau nggak bisa, ketinggalan. kenapa? Dari situ saya ketinggalan. Ya, kalau nggak bisa di copy, diklikkan copy Bu. Copy ini terus di manual Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V sampai bawah. Setelah itu apa yang diklik Pak? Setelah itu dilabeli Bu totalnya ya. Total X1 itu seperti yang di Excel adalah kualitas layanan, X2 total dari harga, lalu total M atau total variable intervening yaitu kepuasan pelanggan, lalu total Y, total dari variabel depannya adalah loyalitas pelanggan.
Setelah itu kalau sudah value-nya diisi seperti kemarin 1 sampai 5, mulai dari sangat 1 sangat tidak setuju sampai yang kelima sangat setuju. Pak, mau tanya boleh, Pak? Boleh, Bu. Untuk kolom widthnya itu memang selalu diubah ya, Pak? Kalau width-nya ya 8 semua, Bu. Harus Kalau yang angka kolom, ya kalau width-nya 8. Kalau kolomnya tergantung sih. Kalau kolom biasanya di angka 2 atau 3. Karena kan data itu nggak mungkin lebih dari 2-3 baris sih. Cuma karena saya kebiasaan harus 12 aja sih. Jadi kalau kolom ini bisa diisi 2, 3. Yang penting jangan 1. Kalau 1, angka kan akan terbatas jadi satu pecahan, bukan pecahan, satu row aja, satu kolom aja. Jadi nggak bisa lebih kurang merepresentatifkan. Diisi 2 nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih kita isi 12 biasanya. kolom itu Yang penting, yang nantinya hasil ya, Pak? ya, jadi ada berapa angka gitu loh, Bu. Makasih, Pak. Ya. Tuh, terus measure-nya jangan lupa disamakan, nominal semua, lalu totalnya scale. Kalau sudah masuk ke analyze, langsung kita cek validasi dan reliabilitasnya langsung aja. Di analyze, skill, lalu reliability analysis. Kita masukkan semua variabelnya. Jadi 1 sampai X1.5, X2 sampai X2.5. Kalau yang intervening juga sama. Kecuali total ya, Pak? Ya, kecuali total, Bu. Jadi langsung dimasukkan semua saja. Pak, setelah masuk analyze, lalu kemana, Pak? Analyze skill, Bu. Setelah itu analyze skill reliability analysis. Kalau sudah di oke, sorry, salah sebentar. Apaan statistiknya? Iya, Dicentang 3 nih, Bu. Kelewat, sorry. Bu, iya, Bapak, Ibu. belum dicentang yang Jadi 3 atas. 3 atas dicentang, satu di continue, lalu di oke. Pak, tadi statistiknya yang dicentang apa aja ya, Pak? Yang 3, Bapak. 3 ini skill, reliability analyze, statistik 3 ini. Setelah itu continue, lalu 3 itu item, scale, sama scale item. ya, betul, Pak.
Ya 3 itu aja Pak. Suaranya kecil Pak dan Pak Pak Anom kecil banget suaranya Pak. Apa suara saya yang kecil ya? Saya Pak Dani Pak. Oh Pak Dani ya, 3 itu Pak Dani, sorry. 3 itu ya Pak. Ah, 3 itu kalau sudah di tampilannya kan seperti ini. Jadi keterangannya dari crossbar-nya itu sudah di atas 0,06 atau 60%, berarti sudah oke. Sudah reliable ya betul. Lalu kalau kita mau cek validitasnya, ini bisa dilihat di sini. Ini sudah oke semua. Sudah di atas semua. Rata-rata. Apa sudah sampai sini semua Bapak Ibu? Atau belum, ada tertinggal? Sudah, Pak. Sudah ya Bu. Oke, jadi kita masuk ke PowerPoint sebentar. Ini tadi sudah, ini juga sudah, ini step-stepnya juga sudah. Nah ini. Jadi kalau kemarin kita sempat bahas bahwasanya kita ngelihatnya di SIG ya Bapak Ibu ya. Di SIG, kalau yang kemarin kan kita bisa ceknya di SIG ya. Kalau yang ini kita bisa terapkan melalui rumus seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat dari R hitung dibandingkan dengan R tabel. Nah R hitung itu yang mana? R hitung itu yang kolom ini Bapak Ibu. Sebentar. Yang ini. Correlated item total correlation. Jadi ini adalah R hitung. Nah, makanya saya bilang kemarin banyak step ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang nggak valid kita perlu uji lagi, lalu kita pakai cara yang lain. Nah, jadi salah satu cara juga, satu penghitungan dan valid dan tak validnya adalah melihat dari correlated item total ini, correlation. Jadi ini idealnya seperti di PPT ya, harus di atas 0,195. Jadi kalau sudah di atas 0,195 berarti sudah valid. Lalu pertanyaannya adalah, Pak itu kok ada min-min? Bagaimana? Berarti nggak apa-apa. Itu berarti ada beberapa variabel kuesioner yang nilai yang tidak mencakup di sana. Jadi nggak masalah. Yang penting adalah mayoritas masih oke. Seperti saya bilang tadi, kalau memang data itu minus negatif itu juga fine-fine aja. Yang penting adalah kita bisa menerapkan atau mengimplementasikannya dalam penulisan kita, dimasukkan dalam penulisan kita seperti itu. Oke, jadi validasinya sudah ketemu. Lalu dari crossbar alpha juga sudah di atas 0,85, di atas 0,06, sorry. Lalu kita masuk ke uji regresi berganda. Jadi balik ke PPT tadi Bapak Ibu, ini tadi ada PPT ya, nanti bisa dibaca nggak masalah. Jadi kalau biasanya kalau skripsi sampelnya akan di atas 100 pasti skripsi ya. Jadi kalau sudah di atas 100 pasti nilai R tabelnya adalah 0,195. Kalau sudah di atas 0,195 berarti sudah oke, sudah valid seperti itu. Oke, lanjut ke yang ini, tadi stepnya sama ya. Lalu kita coba input data regresi bergandanya. Kebetulan kalau yang data Excel kita yang ini saya kirim tadi sudah ada, yakni regresi berganda itu adalah totalnya Bapak Ibu. Jadi total dari masing-masing variabel. Jadi seperti ini. Jadi total X1 berapa, X2 berapa, Z berapa, dan Y berapa. Kalau di Excel kita kan sudah di variabel view kita sudah ada.
Jadi ini datanya sudah totalnya. Jadi diabaikan dulu, kita lewati. Ya sama. Lalu kita masuk ke analisisnya. Diklik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, ini kita masukkan totalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dimasukkan dulu, kita masukkan seperti saya sampaikan tadi sesuai gambar, bahwasanya kita ingin tahu karena intervening ya, jadi kita harus tahu dulu dari variabel X1, X2 ke Z seperti apa. Setelah itu baru kita step selanjutnya baru ke Y-nya. Jadi step awalnya kita masukkan dulu variabel dependennya adalah variabel yang M atau total kepuasan pelanggan. Lalu independennya ada dua, yang X1 dan X2. Oke. Apa sudah Bapak Ibu? Stepnya sama? Sudah, Pak. Oke, satu oke. Nah, kalau kemarin kan banyak grafik-grafik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita skip aja, langsung kita mau tahu nilainya bagaimana. Jadi dari masing-masing variabel X1, X2 itu ke variabel intervennya bagaimana, apakah memiliki dampak langsung atau tidak. Itu udah kelihatan seperti ini. Tadi langsung di oke ya Pak? Langsung di oke. Langsung di oke. Pak Ernanta. Boleh? Izin Pak, ini sebetulnya laptop saya bermasalah. Nanti misalkan mau dikumpulin, saya nyusul nggak apa ya Pak ya? Iya nggak apa Pak, aman Pak. Oke, makasih ya Pak. Siap Pak. Bisa buat ditanya juga kan ke Pak. Iya Bu, betul. Laptop saya juga error Pak, nggak bisa nyala dari start. Ya nggak apa-apa Bu, santai. Oke, jadi kalau kita pengen tahu ternyata hasilnya adalah kayak ini, yang di SIG-nya. Jadi SIG-nya harus di bawah 0,05. Jadi karena ini sudah di bawah 0,05 semua, berarti memiliki pengaruh langsung. Nah, hubungan maksudnya. Pak, ini kok ada minus di sini? Nah, berarti kalau memang muncul kata-kata minus di sini, angka minus ya yang di betanya, berarti pengaruhnya tidak signifikan. Tidak positif berarti pengaruhnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebetulnya harus punya hubungan, tetapi apakah hubungan itu positif atau tidak tergantung. Tapi memang kalau memang negatif, sampaikan negatif. Juga apa-apa, yang penting adalah dari step awal kita dari validitas, reliabilitas sudah oke, lalu kita masuk ke sini ternyata di total harganya tidak memiliki dampak positif, juga apa-apa, seperti itu. Ini yang variabel X1, X2 dan ke variabel intervening. Koefisien itu kan total harganya semuanya minus ya Pak. Tapi SIG-nya yang total harga kan itu minus semua hasilnya. Tapi di SIG hasilnya tetap 0, ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya bilang kan, kalau SIG ini kita ngelihatnya adalah ada hubungan. Saya bilang kan, kalau seperti saya bilang di awal tadi, kalau kita melakukan penelitian nggak apa-apa, yang penting adalah variabel independen dan dependennya dan memiliki hubungan. Nah, pengaruhnya ini, apakah memiliki pengaruh negatif atau positif? Itu yang menjadi pembedanya. Yang penting ada hubungannya nih. Jangan sampai nggak ada hubungan kita teliti, kan nggak ngaruh juga. Seperti itu Bu. Jadi ada hubungan tetapi pengaruhnya positif atau negatif. Seperti itu. Loh Pak, kok negatif kenapa? Seperti contoh kasus tadi ya. Yang saya sampaikan tadi ya, kayak yang HRD tadi Bapak Ibu. Ternyata hasilnya juga negatif, nggak apa-apa juga sebetulnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Makasih Pak. Oke, kalau nggak ada, kita sudah cek dulu yang X1, X2 ke variabel interveningnya.
Setelah itu kita masuk ke step selanjutnya yang kita uji dari variabel X1, X2 dan variabel intervening memiliki dampak langsung nggak sih ke variabel dependennya. Sama seperti tadi, jadi klik regression, lalu linear. Setelah itu ditekod dulu Bapak Ibu. Yang atas ya, total kepuasan pelanggan dikeluarkan dulu. Dimasukkan ke independennya. Setelah itu masukkan ke total variabel dependennya, dimasukkan ke variabel dependen. Setelah itu klik OK. Pak, tolong diulangi Pak, yang masukin datanya Pak. Yang mana Pak? Yang tahap 2 atau 1 Pak? Nah, Jadi regression, kan ya linear. linear, lalu Nah, ini itu kan tadi totalnya yang total Y ya Pak, total independen kan ini. Tadi kan awalnya ini ya Pak, total apa? Dependennya diisi sama variabel itu dikosongin ya Pak. ya, dipindah dulu, intervenenya dikeluarin, terus total kepuasan pelanggan dimasukkan ke variabel independen, dipindah ke sini Pak. Setelah itu keluarin itu Pak. kenapa Pak? Keluarin dependennya gimana tuh Pak? Klik apa Pak? Diklik yang ini Pak, arah ini Pak. Sorry, sebentar. Awalnya kan gini Pak ya. Awalnya ada itu. Awalnya kan di sini nih, total kepuasan pelanggan nih. Lalu kita keluarkan dulu, karena kita mau uji yang variabel dependennya. Total kepuasan pelanggannya dimasukkan ke variabel independen. Setelah itu total variabel independen atau total loyalitas pelanggannya dimasukkan ke variabel independen. Seperti ini Pak. Lalu klik OK. Ya, Pak. Sudah Pak? Belum Kiki? Pak. Total Ya, ini Pak, Pak. diulang lagi Pak. Ini lagi Pak, tolong Pak. Oke. Jadi kan tadi sudah initialize, regression, linear. Nah ini nih. Ya, bentar Pak, ini saya kembalikan dulu tadi. Awalnya kan di sini Pak ya, total kepuasan pelanggan masih di dependen kan, yang tahap regresi pertamanya. Dikeluarkan. Dipindahkan ke luar, lalu dipindahkan yang ke bawahnya. Puasan Pak. Lalu Pak, Ya, ya lalu setelah itu lalu total loyalitas pelanggannya dimasukkan ke dependen. total loyalitas Pak. Ini pindah ke dependen. Lalu Pak. klik OK langsung. Sudah ya? Oke ya Pak. Oke. Pak Nanta, makasih Pak. Iya Pak. Total loyalitas pelanggan ke dependen semua, ke dependen ya Pak. Sisanya ke independen ya Pak. Ya, yang total loyalitas pelanggannya ke dependen, yang lainnya di yang total tiga lainnya di variabel Independen. dependen. Oke. Setelah itu oke Pak. Ya. Oke. Kalau sudah tampilnya kan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Apa sudah semua? Sudah sama? Sama Pak. Sama, Pak. Oke. Jadi kalau yang ini kita ngelihatnya sama ya tadi ya, SIG-nya 0,05 atau di atas 0,195 SIG-nya. Jadi oke, masih oke. SIG-nya di atas 0, sorry, SIG-nya kurang dari 0,05. Jadi milik korelasi kecuali harga masih minus di sini.
nggak apa-apa juga. Oke, setelah itu tahap yang terakhir adalah kita mau secara SPS sudah selesai, jadi kita sudah tahu nih hasil dari hubungan tadi ya, yang X1 X2 ke Z bagaimana, nah ke variabel independen bagaimana, lalu di X1 X2 dan Z ke variabel independen bagaimana sudah ada. Jadi ini kita ngitungnya bagaimana. Setelah ini sudah dapat semua, Bapak Ibu bisa buka Excel atau Word. Ya, sebentar. Contohnya Word aja lah. Lalu yang ini Bapak Ibu, yang atas yang tahap 1 yang koefisiennya di copy, diklik Ctrl C, dimasukkan ke Word. Ini ya, hasilnya seperti ini. Lalu di yang satunya, yang ini juga, maksudnya ini supaya saya jawab, Bapak Ibu supaya gampang menganalisa seperti ini. Jadi dapat dilihat posisinya memiliki hubungan yang dependen yang atas ya, yang variabel interveningnya signya sudah oke semua. Tapi saat kita berikan pengaruh ke variabel intervening di tengah sebelum ke variabel dependennya, ternyata faktor atau harga ini sangat tidak signifikan itu loh, meskipun dari variabel Z-nya memiliki dampak langsung dari signya 0 semua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke PPT. Jadi ini tahap 1 sudah, tahap sudah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dikompetkan ke yang tadi yang di sudah dipindah Word semua belum ya? Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi nah kita ngelihatnya adalah di sini Bapak Ibu. Jadi di poin konstannya yang atas sama ya, konstan ya, positif juga. Nah yang bawah sama juga sama contoh yang di PT-PT ini, ada minusnya. Jadi polanya ada dua, jadi regresi ini ada dua pola yang terbentuk. Selama betanya positif itu masih oke. Ya, betanya positif masih oke, cuma ya faktor harganya juga ada pengaruh juga ternyata. Jadi ada perlunya perbaikan di sana. Kalau kita lihat signya harus di bawah 0,05. Seperti itu Bapak Ibu, dalam menganalisa interveningnya. Jadi kalau bisa di PPT ya, kita aplikasikan ke yang sini. Jadi kalau yang ini adalah kita lihat sebentar. Kita tulis dulu Z-nya ya, variabel intervening itu ada rumusnya adalah sama dengan ini ya, 23489 lalu ditambah datanya 398 0,398 itu adalah X1, lalu ditambah karena ini negatif ya, jadinya itu negatif 0,382.
Jadi, dalilan variabel intervening ini pembacaannya adalah jika X1 yang ini ya 0,398 dan X2 itu adalah 0, maka variabel Z atau variabel ini itu akan konstan sebesar 23 something ini. Lalu apabila X1-nya mengalami peningkatan dan X2 juga sama mengalami peningkatan, variabel intervening juga akan berpengaruh, akan mengalami peningkatan. Begitu pula yang bawah juga. Jadi kalau yang bawah rumusnya nanti hasilnya adalah yang terpampang adalah ini adalah variabel Y atau variabel dependent sama dengan min 6332 ditambah 0,567 itu variabel X 1 ditambah 0, minus 0,36 ditambah 0,484. Jadi pembahasannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang ini juga sama. Jadi apabila variabel dependent itu adalah 6332, lalu variabel X1, X2 dan variabel yang mengalami nilainya 0, itu poinnya nilainya adalah 6000 something. Tapi kalau X1, X2 dan variabel interveningnya mengalami peningkatan, variabel dependentnya juga akan mengalami peningkatan yang serupa seperti itu. Sampai sini ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang bingung bisa ditanyakan. Sebelum saya masuk ke analisa yang terakhir, yaitu pengaruh totalnya. Sepertinya masih belum ada, Pak. Baik. Oke, masuk kita pengaruh total. Ini saya copy dulu ya. Tadi sudah bisa membacanya. Datanya juga tetap sama, Bapak Ibu. Kita geser ke bawah dulu. Jadi, apa sih pengaruh total? Pengaruh total itu adalah penjumlahan dari pengaruh langsung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel independen ataupun variabel intervening ke variabel dependennya. Jadi, dari langkah-langkahnya, nah ini adalah rumusnya Bapak Ibu. Jadi, kita mau tahu nih kira-kira pengaruhnya bagaimana. Jadi kalau kita ngomong pengaruh total, kalau kita ngomong intervening, itu kita masukkan dulu untuk masing-masing variabelnya, di mana pengaruh total yang pertama itu adalah pengaruh total X1 ke Y melalui variabel intervening.
Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama itu adalah kita tulis dulu pengaruh langsung dulu. Langsung. Oh, terlalu kecil ya, Bu? Gambar apa, Ibu ya? Sebentar. Yang pertama pengaruh langsung dari X1 ke Y. Kalau ini itu dapatnya adalah dari yang ini ya Pak Ibu, karena kita langsung ke X1 ke variabel Y, yang ini ya 0,56. Jadi 0,567. Lalu bawahnya pengaruh tidak langsung dari X1 ke Y melalui variabel intervening. Di sini nilainya adalah ada rumusnya Bapak Ibu. Ini diambil dari variabel intervening tadi yang atas ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita di sini X1 Y lalu kita ada interveningnya. Jadi kita pakai yang X1 dan intervening dulu, di mana X1 dan intervening itu nilainya adalah yang ini 0,398 dikali dengan yang ini. Jadi X1 yang atas ya dikali dengan total kepuasan pelanggan atau variabel intervening yang kolom yang ada dependent variabel totalnya yang bawah. Jadi ini 0,398 dikali dengan 0,484. Hasilnya adalah dulu. Hasilnya adalah 0,192. Lalu bawahnya tadi total pengaruh totalnya tinggal ditambahkan aja Bapak Ibu. Jadi 0,568 ditambah dengan 0,192. Hasilnya 0,759. Sampai sini ada yang ikuti Bapak Ibu atau ketinggalan? Iya Pak, ikut Pak. Lagi ikut Oke. Pak. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk pengaruh total X1 dan variabel intervening tadi itu sebesar 0,75 atau 75% pengaruhnya dalam
melalui variabel intervarian tadi ke variabel dependennya, seperti itu. Saya put sebentar. Lalu kita uji yang satunya, yang poin nomor 2. Jadi sama pengaruh total X2 ke Y melalui variabel intervening pengaruh langsung dari X2 ke Y. Jadi ini sama nilainya 0, diambil dari sini ya Pak Ibu ya. Kita ambil totalnya yang ini, yang minus. Karena langsung, jadi pakai kolom yang bawah. Ini adalah minus 0,036. Lalu pengaruh tidak langsungnya dari X2 ke Y melalui variabel intervening. Sama pakai rumus tadi juga Bapak Ibu. Jadi diambil dari yang atasnya, yakni 0,38 0,382 dikali 0,484. Hasilnya adalah sebentar. Ini minus ya Bapak Ibu ya. Hasilnya adalah minus 0,184. Lalu untuk pengaruh totalnya yakni hasilnya adalah 0 minus 0,22. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Besar. Nanti kalau misalkan di lampiran skripsi atau di lampirannya ini akan dimasukkan nanti Bapak Ibu. Satu poinnya adalah yang ini. Jadi apakah dari variabel tadi dampaknya bagaimana, lalu totalnya bagaimana, pengurutan seperti apa. Rumus pengurutan ini akan diambil kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian akan melakukan penelitian yang menggunakan variabel intervening dalam dalam judul penelitiannya atau dalam penelitiannya. Oke, sampai sini disampaikan dulu. Sebelum kita lanjut ke variabel moderating. Silakan Bapak Ibu.
yang mau bertanya? Atau dari teman-teman IBM? Mau Pak, untuk pengaruh langsung dari X1 ke Y itu yang mana ya? Gimana Mbak? Sorry. Yang apa? Pengaruh langsung X1 ke Y itu angkanya yang mana? Yang Iya, 0,567 itu yang ini. dilihat dari mananya Pak? Ini Mbak, dari beta ini. Beta 567. Jadi karena kita menampilkan dua ya. Ada dua tahapan yang sudah kita praktek aplikasikan dalam pengerjaan SPS tadi. Yang pertama adalah regresi dari variabel X1, X2 ke variabel dependennya. Dependennya kita buat variabel moderate, variabel intervensi tadi, yaitu kepuasan pelanggan tadi Mbak. Lalu yang kedua, X1, X2, yang depannya X1, X2 dan variabel interveningnya ke variabel depannya variabel Y. Jadi ada dua tampilan di sini. Yang ini kita ke variabel intervening dulu, kalau yang ini langsung dari semua variabel ke variabel Y. Jadi karena ini judulnya adalah pengaruh langsung X1 ke Y, jadi kita pakai yang ini, yang bawah. Yang kualitas layanan 567 ini. Lalu yang bawah, yang pengaruh tidak langsung dari X1 ke Y melalui intervening, itu diambil dari yang atas 0,398 dikali dengan 0,48 yang bawah. Hasilnya 0,192, total pengaruhnya adalah ini. Seperti itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Siap. Ada yang tanya lagi Bapak Ibu sekalian? Pak, itu beta itu apa, Pak? Kenapa Pak? Beta kan tadi Mbak Pati menanyain terkait angka variabel antara X dan Y itu ya. Tadi kan Bapak itu untuk angka itu berarti dari total kualitas layanan yang kita cari itu ya Pak ya, yang harus kita salin ya Pak di beta itu. Ya, ya. Yang beta ini. Jadi beta ini adalah pengaruh. Ini maksudnya beta ini adalah pengaruhnya. Nilai pengaruhnya. Oke Pak Nanta, makasih. Siap. Oke, ini nanti kita masuk ke moderating. Kalau moderating agak ribet Bapak Ibu. Karena step by stepnya akan kita beri semua. Kalau panjang. Sampai sini ditanyakan dulu dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke variabel intervening. Variabel moderating, sorry. Ini mau saya kasih ke lempar ke Bapak Ibu ya. Mau lanjut atau dibahas minggu depan? Soalnya agak panjang nih yang moderating. Jadi nanti rencana saya minggu depan mau bahas moderating sama sedikit terkait Smart PLS. Minggu depan aja kali ya Pak. Iya, kayaknya kok sudah pusing ya. Iya, Pak, minggu depan Pak ini mabok Minggu depan lagi Ya, Pak. apa kita Ya. Pak? Sama kemarin Bu Erna tanya apa ya Bu Erna? Saya janji buat nerangin apa ya? Saya kok lupa ya Bu Erna. Mohon maaf Bu Apa Erna. ya? Ya minggu lalu.
Apa ya? Pengaruh, Tapi kalau saya nggak sudah salah, saya tulis cuma kok hilang tulisan saya. bentar, itu ya, kan kemarin kalau nggak salah pembahasannya itu, saya lihat materi kemarin dulu Pak. Mana ya materi? Hmm, saya lupa. Mbak Elisa, nyatet nggak Mbak Elisa? Saya lupa juga lagi. Mohon maaf Pak, saya nggak nyatet. Kalau Ya. nggak salah itu ya, kan kemarin ada yang apa sih namanya, cara ngakalin yang nggak bener gitu loh Pak. Tidak Nah, normal. ya yang tidak normal itu kan Mm-mm. uji asumsinya itu kan sudah dipelajari semua kan ya kemarin. Mm-mm. Nah, itu tambahannya kalau nggak salah itu apa ya? Paramedik ya atau apa ya kemarin ya, saya lupa deh. Uji paramedik ya, Bu ya? Iya ya, Paramedik. Iya kayaknya. Benar. uji paramedik. Parametrik, Bu ya? Ya, uji Oh parametrik. iya parametrik itu uji beda parametrik itu diujikan atau tidak gitu Pak. Nanti sekilas saya bahas di minggu depan ya, Bu. Ini coba saya note Boleh, juga. boleh, nggak apa-apa, Pak. Kalau misalnya diujikan itu seperti apa? Apa Siap. maksudnya pengaruhnya itu bagaimana gitu. Itu aja sih, Pak. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Tambahin dikit Pak terkait Ya. pertanyaan. Kemarin menurut saya sih minta sekalian contoh soalnya seperti apa PR-nya gitu. Oh iya, Pak. Ah, ah. Siap. Oke. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Kiki. Nanti minggu depan kita bahas di yang uji moderating sama tambahan parametrik. Terus minggu depan kelas pertemuan terakhir seharusnya kita UAS, kita bahas sedikit terkait Smart PLS. Jadi ada juga aplikasi Smart PLS, cuma singkat saja. Jadi harapan saya supaya cukup tahu. Bapak Ibu tahu Smart PLS itu apa, pengapliannya bagaimana, sesimpel itu. Setelah itu saya share tugas ujian UASnya di Tegum bagi yang pakai praktek SPSS, nanti langsung praktek SPSS. Bagi yang terkendala device nanti saya kasih soal di luar praktek SPSS. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau didiskusikan dulu dari Bapak Ibu sekalian? Atau mau ditanyakan atau ya, Pak, Bu Erna? berarti kita ketemunya 2 kali lagi ya, Pak? Besok dan minggu depannya lagi atau pertemuan besok terus langsung dikasih soal UAS? Kurang 2 lagi ya Mbak Elsa ya, betul ya? Minggu depan terus UAS kan ya? Minggu depan ini sudah UAS Pak. Oh Malam gitu. ini, ya. Oh ya wis. Sekalian saya ringkas saja minggu depan ya. Smart PLS singkat aja sih Bu, Bapak Ibu. Oke, Cuma biar nggak tahu apa-apa, Pak. aja. Makasih, Oke. Pak. Nanti setelah kelas saya share soal-soalnya. Jadi dikumpulkannya seperti biasa ya Mbak Elisa ya. Baik Pak. Oke, sampai sini ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Ini langsung di save kayak biasanya ya Pak? Oh iya Mbak, save kayak biasanya aja. Nanti dikasih link ya Mbak Elisa ya. Baik Pak. Sekalian Word-nya tadi. Sudah sama Word-nya belum sih? Yang ini. Saya sudah selesai yang Oke, Word-nya. nanti kalau sudah Word-nya selesai dikumpulkan sekalian aja. Pak, izin tanya Pak, hasil Ya, ya praktek ini sama hasil Word-nya itu dijadiin satu file aja atau terpisah Pak? bisa PDF kan ya? Kalau yang di save-nya kan PDF tuh. Ya biasanya hasil hasil praktek kan kita share-nya satu Pak, maksudnya PDF sebelum ya. Bisa sebelum dijadikan satu nggak pakai aplikasi di website loh. Jadi ini sama ini dijadikan jadi satu. Word sama Word-nya juga di PDF kan. Jadi supaya saya bacanya gampang.
Jadi satu aja ya Pak ya. Ya jadi satu. Jadi yang PSPSS bentuknya PDF, terus kemudian di PDF kan terus digabung di. Kalau saya bisa pakai website ini sih penggabungan PDF sih, kayak I Love PDF itu digabung di satu file SPSS supaya saya bacanya lebih mudah. Untuk yang di Word-nya tadi Pak, boleh kita namakan apa itu Pak? Di atasnya Pak. Ngikutin namanya aja, nama bapak ibu aja. Oh gitu. Hmm. Nanti kan langsung pengumpulan tugasnya nanti kan sama Mbak Elisa dibuat persit ya Mbak Elisa ya. Jadi saya bisa bacanya langsung lebih mudah. Iya, Pak. Pak Nanta, makasih. Siap. Oh iya Pak, untuk yang SPSS-nya tidak bisa, apakah nanti juga akan mendapatkan tugas pengganti Pak? Nanti ada tugas pengganti juga karena supaya adil lah Mbak. Nilainya juga sama nanti. Baik Pak. Ini saya share ke malaman ya. Kalau nggak besok pagi deh Mbak. Soalnya deadline hari ini ngumpulkan soal-soal UAS kan ya. Gimana Pak? Soalnya ada tugas lain yang hari ini harus dikumpulkan. Jadi besok pagi, maksimal besok pagi lah. Bisa saya share tugas dari untuk teman-teman yang yang device-nya belum bisa mempraktikkan SPSS. Baik Pak. Kayak Nanta, yang Boleh? device saya masih masih error gini sampai kapan ya Pak? Kira-kira pengumpulan tugas nih. Tugas yang Yang ini yang malam baru ini Pak. ya yang praktek ini. Oh kalau itu besok nggak apa sih Pak Nom? Maksimal besok lah. Oh besok saya ini lagi keluar kota. Oh kalau kota, ya, Iya. ya samakan lah sama yang biasanya aja. Kalau memang ada kendala, Oke ya Pak. Nggak tahu nih tiba-tiba nge-lag dia. Kayaknya harus ada iya yang Pak. di. Siap. Makasih Pak. Ya, disamakan ya Belisa, yang Pak Anom ya. Samakan bagi yang tugas susulan. Biasanya kan hamin satu gitu ya, sebelum kelas mulai ya. Iya Pak. Udah, gitu aja Pak Anom. Jadi hamin satu aja sebelum kelas minggu depan. Baik Pak. Makasih Pak. Ya. Permisi Pak Yatnanta dan KL. Pak, saya izin mengumpulkannya juga telat karena ini tadi em, apa itu tangan saya sedang cedera Pak, jadi tidak bisa mengikuti apa itu tahapan-tahapan SPSS malam ini. Iya. Iya. Apa Pak? Nanti pengumpulannya terakhir kapan nggih Pak? Ya case buat Pak Anam sama Mbak Dia nggak apa-apa lah Oh nanti iya. di minggu depan aja. Hamin satu gitu ya. Nggak apa Bapak Ibu ya, yang lain supaya ya saya kembalikan ke forum lah. Nggak apa-apa juga kan ya, kendala. Pak, ini juga ada beberapa yang izin juga untuk telat Pak untuk pengumpulannya. Ya nggak apa-apa. Kalau kalau semisal nanti sebelum perkuliahan dimulai begitu gimana Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya sebelum kita mulai kelas sudah dikumpulkan semua lah. Baik Pak.
Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan bersama. Untuk tugasnya jadinya 2 ya, Pak ya? Untuk tugasnya 2 ya, Pak, yang dikumpulkan. Dua gimana ya, Mbak? Yang variabel yang tadi yang pakai intervening sama moderating tadi itu. Oh, moderatingnya nggak perlu, Mbak, Oh, intervening nggak aja. perlu. Oh iya, Ya, Excel-nya intervening aja. iya, baik, Pak. Moderatingnya kita bahas di minggu depan. Oke. Karena tadi saya ikuti formnya minta minggu depan karena lebih ribet sih kalau moderating karena lebih susah ngitungnya. Langkahnya juga lebih repot. Biar nggak overload sih. Baik, Pak ya, Tante. Terima kasih, Siap, Pak. siap, Mbak. Iya, terima kasih kembali. Oke, kalau nggak ada tanya lagi atau diskusikan mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Em, Nanti kita sampai di pertemuan terakhir di minggu depan. Jadi seperti biasa, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada hal yang disengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan pada malam ini atau sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Elisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yananta untuk materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang sudah hadir di pertemuan malam hari ini. Semangat terus kita untuk mata kuliah statistik, tinggal 1 kali pertemuan di minggu depan. Seperti itu. Setelah itu nanti Bapak Ibu UAS semangat juga untuk mengerjakannya. Semoga tidak ada kendala lagi. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 20.31, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanta, terima kasih Pak Bapak Ibu sekalian, Baik. sehat-sehat selalu. Sampai minggu depan. Sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Jelek, Kamu Pak. turun sendiri.